Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, asal dari Universitas Mercu Buana Kampus Meruya, Fakultas Psikologi. Adapun dalam kesempatan ini saya akan membahas kisah tentang hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ke Madinah Al-Munawwarah. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas dalam beberapa menit ke depan adalah yang pertama, kondisi aktual di Madinah ketika awal berhijrah. Kemudian yang kedua, membangun masyarakat baru. Yang ketiga, membangun Masjid Nabawi. Kemudian yang keempat, mempersaudarakan antara sesama kaum muslimin. Kemudian yang kelima adalah implikasi nilai-nilai moral terhadap masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah kesimpulan. Pembahasan yang pertama adalah kondisi atau keadaan aktual di Madinah ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya pertama kali berhijrah dari Mekah. Problematika yang beliau dan para sahabatnya hadapi adalah di mana kondisi Madinah saat itu benar-benar sangat berbeda dengan kondisi yang mereka alami saat di Mekah. Sekalipun mereka di Mekah dapat menyatukan kata dan memiliki tujuan yang sama, namun ketika itu mereka berada di rumah yang terpisah. Mereka dalam keadaan tertekan, dizolimi, kemudian dihina, terusir dari kampung halamannya. Mereka juga tidak memiliki kendali apapun. Sama sekali tidak memiliki kendali atas tatanan masyarakat di Mekah. Dan problematika selanjutnya adalah mereka, kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabatnya, ketika tiba di Madinah, mereka tidak mampu, atau lebih tepatnya belum mampu mendirikan suatu tatanan masyarakat yang dibutuhkan oleh sebuah peradaban saat itu, karena memang dengan kondisi yang sangat amat terbatas dan tanpa pengalaman yang layak. Kelompok kaum muslimin terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah kaum muhajirin atau mereka yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian yang kedua adalah kaum Ansor, yakni mereka adalah penduduk asli kota Madinah yang memang mereka lahir dan dibesarkan di sana. Perbedaan antara kaum muhajirin dan Ansor adalah kaum muhajirin saat itu benar-benar tidak memiliki bekal apapun, baik harta maupun pekerjaan yang layak. Akan tetapi jumlah mereka setiap hari setiap hari dari hari ke hari mereka terus bertambah. Kemudian yang selanjutnya adalah di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang setia mendukung beliau membangun tatanan masyarakat baru. Disebutkan di sini bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau tinggal di perkampungan Bani Najjar pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah, yang mana Hijriyah penghitungan tahun dalam Islam adalah dimulai ketika Rasulullah dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, atau saat itu bertepatan dengan tanggal 27 September tahun 622 Masehi. Saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Ayyub, disinilah tempat berhenti, insya Allah. Kemudian beliau pindah ke rumah Abu Ayyub. Fase berikutnya adalah saat Rasulullah SAW mulai membangun Masjid Nabawi, yang mana pada lokasi tersebut, lokasi yang dipilih oleh Rasulullah adalah tadinya bekas kuburan orang-orang musyrikin. Terdapat juga beberapa puing-puing,
pohon kurma, serta ada pohon golkot. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar kuburan-kuburan kaum musyrikin itu dibongkar, kemudian puing-puing itu diratakan, dan pohon-pohon kurma serta pohon golkot itu ditebangi. Kemudian beliau membangun masjid tersebut menghadap kiblat, yang mana kiblat saat itu masih menghadap ke Baitul Maqdis, belum menghadap ke Masjidil Haram seperti saat ini. Kemudian pembahasan berikutnya di mana Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor di rumah Anas ibn Malik. Mereka berjumlah 90 orang, separuhnya berasal dari kaum Muhajirin dan separuhnya lagi berasal dari kaum Ansor. Beliau mempersaudarakan mereka untuk saling memiliki dan saling mewarisi harta setelah mati tanpa memberikannya kepada kerabat atau keluarga mereka. Hal ini berlangsung hingga terjadinya perang Badar. Namun setelah itu Allah menurunkan ayat dari surat Al-Furqan, dari surat Al-Anfal ayat ke-75 yang mana bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd, yang mana artinya adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sebagian yang lain. Hal itu berlangsung cukup lama sampai Allah menurunkan surat Al-Anfal ayat 75 ini. Persaudaraan ini mengandung pengertian leburnya atau hilangnya fanatisme jahiliyah dan gugurnya perbedaan-perbedaan nasab serta warna kulit, tanah air, sehingga dasar dari hubungan kekerabatan adalah Islam. Kaum Ansor juga mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki kaum lain saat itu, yaitu sifat ithar atau athar, yaitu mementingkan kepentingan orang lain di atas diri sendiri. Jadi mereka lebih mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri. Ini adalah teladan-teladan yang amat menawan dari kaum Ansor. Selanjutnya, bab berikutnya adalah di mana kita dapat melihat implikasi atau nilai-nilai moral yang terhadap masyarakat. Rasulullah SAW telah berhasil menancapkan pilar-pilar masyarakat baru. Akan tetapi sebelum itu, fenomena ini tidak lain merupakan implikasi dari nilai-nilai yang diserap oleh para generasi agung tersebut berkat persahabatan mereka dengan Nabi SAW. Beliau mengajarkan adab-adab, akhlak-akhlak yang mulia kepada para sahabatnya, menjunjung tinggi keagungan, kemuliaan, ibadah, dan ketaatan. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa seorang lelaki pernah bertanya kepada beliau, wahai Nabi, Islam yang bagaimana yang paling baik? Kemudian beliau menjawab, memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Kemudian dalam suatu riwayat juga disebutkan, Abdullah bin Salam berkata, ketika Nabi SAW tiba di Madinah, aku pun datang. Maka tatkala aku sudah melihat jelas wajahnya, tahulah aku bahwa wajahnya bukanlah wajah dari seorang pendusta. Hal pertama yang diucapkannya adalah, wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali kekerabatan, sholatlah pada malam hari sementara orang-orang sedang tertidur. Niscaya kamu akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi. Kemudian beliau juga bersabda, janganlah kamu saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya, yakni tidak bertegur sapa selama lebih dari 3 hari. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah hijrah Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari Mekah menuju Madinah adalah
bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan adab-adab yang sangat baik kepada para sahabatnya, mengayomi orang-orang yang memusuhinya. Kemudian bagaimana beliau SAW membangun suatu peradaban yang mana peradaban tersebut dapat menjadi contoh untuk peradaban-peradaban setelahnya sampai kita kenal dengan peradaban yang saat ini. Mungkin sekian dari saya, Muhammad Ilham. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.